Kelompok kami akan membahas case tentang Arctic, di mana Arctic ini adalah orang biasa bilang mobil salju atau motor salju. Lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar slide yang sudah ada yang ditampilkan. Seperti ini gambarnya. Arctic ini memiliki visi misi yang sebenarnya dia tidak memiliki visi misi, melainkan yang memiliki adalah passion atau hasrat atau gairah, dan passion ini yang menjadi misi dari perusahaan Arctic ini. Dan mengapa mereka tidak menggunakan visi dan misi mereka ini, perusahaan ini, karena mereka berpikir bahwa ada banyak di luar sana perusahaan yang memiliki visi misi, tetapi karena mereka tidak mengetahui visi dan misi mereka, jadi Arctic ini merasa percuma jika atau sia-sia kalau visi misi ini ada tapi perusahaan tidak tahu, karyawannya tidak tahu. Dan akhirnya Arctic ini berpikir untuk membuat passion atau gairah. Jadi itulah yang Arctic pikir, dan itulah alasan mengapa perusahaan Arctic ini tidak membuat visi dan misi mereka. Dan passion yang ada pada Arctic ini adalah dimana orang-orang yang suka dengan tantangan atau olahraga baru, olahraga yang ekstrim, itu yang menjadi passion mereka. Dan perlu kita ketahui bahwa munculnya Arctic ini diawali dengan ada satu orang yang sangat bermimpi pada tahun 1962 untuk dapat bermain di salju dengan menggunakan mobil. Dan akhirnya ini dapat terjadi pada tahun 1962, dibuat sebuah mobil, dan mimpi itu menjadi kenyataan, yaitu orang itu adalah Edgar. Dan setelah 50 tahun kemudian akhirnya muncullah perusahaan yang bernama Arctic ini, yang bergerak dalam bidang mobil salju atau motor salju. Dan selanjutnya objektif dari Arctic ini adalah membuat ATV terbaik, berdampingan dan mobil salju di sekitar, menciptakan pengalaman berkendara off-road yang terbaik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SWOT analysis atau business improvement. Yang pertama itu adalah strength-nya. Yang pertama yaitu Arctic ini berspesialisasi pada mobil salju. Dan yang kedua, mengembangkan hubungan dengan suppliers atau pemasok. Dan strength yang ketiga adalah Arctic ini dijual di seluruh dunia. Dan yang terakhir dari strength-nya adalah
Produk diproduksi untuk beberapa fungsi dan umumnya diberi label kinerja, penyeberangan gunung, tur, dan utilitas utility. Selanjutnya kelemahan dari etiket ini atau weakness, yaitu masalah kualitas produk. Yang pertama, masalah kualitas produk, dan yang kedua adalah etiket ini tidak memiliki pengalaman dalam produksi EPV. Dan selanjutnya kapasitas jangkauan EPV ini kecil, yaitu sekitar 90 cc sampai 450 cc. Dan yang terakhir dari weakness ini adalah lebih sedikit penggunaan sumber daya untuk memproduksi. Selanjutnya opportunities atau peluang. Yang pertama adalah safety regulation atau peraturan keselamatan. Dan yang selanjutnya pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan menjadi 1% tahunan selama 5 tahun ke depan. Dan yang selanjutnya dari opportunities yang ketiga yaitu hambatan masuk, turun dari tahun 1960-an dengan 100 produsen menjadi hanya sedikit saat ini. Dan banyak pelanggan adalah penggemar olahraga. Yang terakhir, banyak pelanggan adalah penggemar olahraga dan menuntut produk berkualitas lebih tinggi. Dan selanjutnya threat atau ancaman. Yang pertama di sini adalah pesaing utama dari etiket ini, yaitu ada Dairy dan Polaris. Dan yang kedua, ancaman yang kedua adalah peraturan pemerintah federal dan banyak pemerintah negara-negara bagian. Kekhawatiran lingkungan. Dan selanjutnya adalah yang ketiga adalah kekhawatiran lingkungan. Peraturan emisi menghasilkan peningkatan pengeluaran R&D, dan yang terakhir strategi yang pertama adalah akuisisi integrasi mundur yang pada bulan Maret 2015 Artiket menyelesaikan akuisisinya pada atas Motorfish PLC, produsen peralatan berkendara teknis berkinerja tinggi, dan market development-nya atau pengembangan pasar yaitu strategi pemasaran atau marketing strategi. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Terima kasih. Saat ini saya akan membahas mengenai statement of problems. Nah, di sini seperti yang sudah teman-teman lihat pada case tersebut, bahwa pada tahun 2015 dan 2016 ini Artiket mengalami penurunan, yaitu terutama pada ketiga produknya, yaitu ATV, side by side, dan aksesoris. Tetapi untuk produk snowmobile-nya, mereka tetap mengalami peningkatan walaupun hanya sedikit. Tetapi yang paling sangat berpengaruh dalam penurunan mereka yaitu pada produk ATV-nya. Karena kenapa? Karena pada tahun 2014 itu perusahaan Artiket itu sempat mengalami kegagalan produk. Nah, perusahaan
Artiket ini sudah memproduksi banyak mesin ATV, tetapi sangat disayangkan bahwa terdapat 44 laporan yang kemudian masuk pada perusahaan tersebut yang menjelaskan atau memberitahu perusahaan Artiket bahwa mereka mesin ATV mereka mati atau rusak, dan juga ada beberapa yang mengalami kecelakaan hingga patah tulang, dan akhirnya perusahaan Artiket itu pun harus menarik kembali produk ATV-nya sebanyak 40.000, dan itu sangat berdampak pada perusahaan Artiket tersebut, sehingga mereka pun mengalami penurunan, dan juga itu semua karena kurangnya quality control dari perusahaan Artiket. Karena di sini dalam case tersebut dijelaskan bahwa Artiket ini memiliki 160 orang dalam desain produk, sedangkan 23 orang terlibat dalam pengujian mobil salju, ATV, side by side, dan di situ kita dapat lihat bahwa Artiket ini lebih memberikan atau lebih memperhatikan desain produknya dibandingkan mereka melakukan pengujian produk mereka, sehingga itu menyebabkan dari kegagalan produk tersebut. Nah, dan juga Artiket itu juga menghabiskan 24 juta dalam kegiatan R&D-nya. Nah, sedangkan Polaris itu merupakan pesaing mereka. Nah, sedangkan Polaris itu mereka itu menghabiskan sebanyak 139 juta dalam kegiatan R&D-nya. Nah, di situ bisa juga kita lihat bahwa perusahaan Artiket ini mereka tidak terlalu berusaha atau terlalu menggunakan atau menghabiskan atau mengeluarkan uang mereka di dalam melakukan R&D, tetapi mereka hanya fokus pada desain produk baru mereka, atau bisa dikatakan mereka tidak fokus pada produk mereka atau pengembangan produk mereka, sehingga mereka pun dikatakan dalam case tersebut mereka itu mengalami ketertinggalan karena para pesaing mereka seperti Polaris dan Dare itu mereka pendapatan mereka pada tahun 2015 itu naik sangat tinggi dibandingkan Artiket yang menurun secara drastis. Ada alternatif course of action atau alternatif strategi. Berdasarkan problem statement yang ada, kami kelompok mendiskusikan ada dua alternatif, yaitu yang pertama ada retraitement dan yang kedua ada divestiture. Nah, dan untuk retraitement sendiri, kelebihan ketika kita menggunakan strategi ini, yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan penjualan, meminimalisir biaya yang dikeluarkan, meningkatkan kualitas produk, dan yang terakhir dapat mengurangi daya saing. Sedangkan kelemahan jika kita menggunakan retraitement, yang pertama, pertumbuhan perusahaan itu akan melambat ketika kita menggunakan retraitement. Dan ketika kita menggunakan divestiture, kelebihan yang kita akan dapatkan yaitu memangkas bisnis yang tidak profitable dan yang menjadi yang bukan keuntungan ketika kita menggunakan divestiture, yaitu aset perusahaan berkurang, kehilangan potensi pendapatan, dan produk sehingga produk akan menjadi teman-teman, kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu recommendation. Nah, dari case Artiket ini kami menemukan dua alternatif. Nah, dari dua alternatif yang ada di alternative course of action, maka kami dari kelompok lebih memilih dan merekomendasikan, atau the best alternatif yang kami pilih adalah retrenchment, yang dimana hanya berfokus kepada satu segmen. Nah, kenapa kami memilih retrenchment? Kami memilih retrenchment dikarenakan adanya masalah-masalah yang terjadi. Di antaranya ada terjadinya kurang quality control dari perusahaan yang akhirnya menyebabkan terjadinya failure product, sehingga adanya pengembalian sebesar 4.000 unit ATV.
Nah, oleh karena itu, maka kami menggunakan retrenchment ini. Nah, dengan kami menggunakan retrenchment ini, kami akan mengurangi produksi ATV yang pada case ini disebutkan ada 41%. Maka kami akan pangkas atau kami akan batasi menjadi 20% saja. Dan sisa dari 41% itu yaitu 21% kami akan gunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dari produk perusahaan yang kami ingin tingkatkan. Nah, dengan mengurangi produksi ATV, maka perusahaan kami akan semakin fokus pada memproduksi mobil salju. Nah, dengan menggunakan retrenchment ini, maka kami akan meningkatkan pendapatan, pengembangan produk agar semakin maju, berkualitas, semakin baik, dan tentunya memberikan keuntungan dalam perusahaan kami. Baiklah, sekarang kita masuk dalam conclusion. Seperti yang telah kita pelajari, bahwa strategi manajemen itu terbagi atas 3, yaitu strategi planning, implementation, dan evaluation, di mana ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Jadi perusahaan harus selalu memperhatikan setiap aktivitas dari strategi tersebut. Namun berdasarkan case yang kami bahas ini, perusahaan tidak memiliki masalah dalam bidang strategi planning. Namun pada saat implementation, perusahaan tidak menerapkan dengan baik. Karena pada saat yang menentukan bahwa perusahaan itu berjalan atau maju atau tidak, ada pada tahap implementation, yang mana perusahaan tidak bisa berfokus pada satu bagian saja. Setiap bagian dan dalam perusahaan harus berjalan dengan sama-sama. Jadi masalah di sini, marketing sudah berjalan dengan baik, namun bidang produksi tidak berhasil, yang mengakibatkan keuangan tidak berjalan dengan baik. Jadi setiap bagian dalam perusahaan harus berjalan seimbang. Sekarang kita masuk pada appendix. Yang pertama yaitu stake 1, the input stake, yang dimana dalamnya terdapat EFE, CPM, dan IFE. Baiklah, saat ini kita masuk dalam matriks EV atau external factor evaluation, di mana yang kita tahu bahwa matriks EV adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu lingkungan eksternal agar perusahaan bisnis dapat mengetahui suatu ancaman ataupun suatu peluang bagi perusahaan bisnis. Nah, sekarang kita mempunyai table mengenai EV matrix. Ada opportunities dan threat, di mana opportunities ini mempunyai 4 faktor dan threats ada 3. Dalam opportunities kita boleh lihat safety regulation. Safety regulation mendapatkan weight dan rating mendapatkan weight 0.18 dan rating 4. Jadi weight score yang didapatkan dari mengkalikan weight dan rating ada 0.72. Yang kedua, barriers to entry drop from 1960 with 100 producer to only few presently, mendapatkan weight 0.16 dan rating 1, sehingga weight score yang didapatkan adalah 0.16. Yang ketiga, growing economy grow rates to be 1% annualized over the next 5 years, mendapatkan weight 0.15 dan rating 3, sehingga weight score yang didapatkan adalah 0.45. Dan faktor yang keempat adalah many customer are sport enthusiasts and demand higher quality product, sehingga weight yang didapatkan 0.15 dan rating 4, sehingga weight score yang didapatkan adalah 0.60. Selanjutnya dalam table traits ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah federal government and many state government regulation, mendapatkan weight 0.13 dan rating 3.
sehingga weight score yang didapatkan adalah 0.39. Faktor yang kedua, environmental concern emission regulation result in increased R&D spending, mendapatkan weight 0.12 dan rating 2, sehingga weight score yang didapatkan dalam mengkalikan ini weight dan rating adalah 0.24. Dan faktor yang ketiga, the main competitor of Arctic is Deere and Polaris, mendapatkan weight 0.11 dan rating 4. Jadi weight score yang didapatkan adalah 0.44. Dan total skor yang didapatkan dalam FMatrix ada di 3.00. Oke, saat ini saya akan menjelaskan mengenai CPM. Nah, di CPM ini saya memilih dua perusahaan untuk dibandingkan dengan Arctic, yaitu Polaris dan Deere. Dan juga ada beberapa faktor kunci kesuksesan bagi suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini saya memilih R&D dengan poin yang saya berikan yaitu 0,25. Di sini saya memberikan poin yang paling tinggi karena R&D ini berpengaruh atau memiliki peran penting dalam suatu perusahaan, terutama dalam pengembangan produk. Nah, yang kedua yaitu ada produk. Produk ini saya beri poin 0,23 karena jika menurut saya dalam mengembangkan atau melakukan penelitian tersebut, nah jika suatu perusahaan itu tidak memiliki produk, maka untuk apa untuk perusahaan itu dibuka atau untuk apa dia menjual kalau tidak mempunyai produk, maka produk itu juga penting. Nah, yang ketiga ada marketing dengan poin 0,16. Nah, di sini saya memilih marketing karena jika suatu produk yang sudah ada itu yang sudah dibuat sebagus mungkin tetapi marketingnya masih kurang, maka orang-orang pun tidak akan tertarik atau tidak akan mengenal produk tersebut, sehingga ketika produk tersebut tidak dikenal maka akan percuma suatu produk itu diproduksi, sehingga perusahaan itu bisa mengalami penurunan jika peminatnya kurang. Nah, dan selanjutnya ada partnership dengan poin 0 dengan rating 0 yang saya berikan yaitu 0.10. Nah, di sini partnership ini menurut saya sangat perlu karena jika suatu perusahaan itu hanya bergantung pada kekuatannya sendiri, maka mungkin dia akan gagal karena perusahaan itu juga membutuhkan suppliers. Nah, dan maka dari itu partnership itu penting bagi suatu perusahaan dalam membuat produk tersebut. Nah, yang selanjutnya ada safety dengan bobot yang saya berikan ada 0.14. Nah, di sini saya memilih ke safety ini karena dari case saya ini dia membahas mengenai alat-alat seperti ATV, side by side dan juga mobil salju. Nah, di sini pasti dibutuhkan untuk keamanan karena jika tidak itu juga akan berpengaruh pada konsumen nantinya. Nah, dan yang terakhir ada revenue. Nah, revenue ini suatu perusahaan itu dapat melihat apakah pendapatan mereka itu di tahun ini dan di tahun yang akan mendatang itu turun atau naik. Nah, dan saat ini saya akan membedakan antara ketiga perusahaan tersebut. Nah, yang pertama untuk R&D Arctic saya memberikan rating 2. Nah, kenapa 2? Karena DK sudah jelas mengatakan bahwa perusahaan Arctic tersebut hanya mengeluarkan sedikit uang untuk melakukan R&D, dan juga sudah dijelaskan juga dari 160 karyawan yang ada hanya 23 karyawan saja yang melakukan pengecekan juga bagi mesin-mesin mereka,
sehingga produk yang mereka buat itu mesinnya kurang atau kurang bagus. Nah, untuk Polaris saya berikan rating 4 karena di case juga sudah jelas dikatakan bahwa Polaris mengeluarkan uang yang lebih banyak daripada Artiket, sehingga produk yang mereka buat itu bagus. Nah, dan juga untuk DARE saya memberikan juga rating 4 karena di case juga sudah dikatakan bahwa DARE itu merupakan perusahaan yang sudah terkenal. Nah, kalau perusahaan itu sudah terkenal pasti brandingnya juga itu bagus. Yang kedua yaitu produk. Nah, untuk Artiket saya memberikan produk 2 karena kenapa? Karena Artiket ini dia sempat mengalami kegagalan produk. Nah, kegagalan produk ini diakibatkan oleh kurangnya kontrol quality dari perusahaan tersebut atau karena R&D-nya itu tidak berjalan dengan sempurna dikarenakan Artiket tidak terlalu fokus pada R&D-nya. Nah, dan juga untuk Polaris saya berikan rating 4 karena Polaris ini mereka mengeluarkan uang banyak untuk kegiatan R&D-nya, sehingga hasil yang atau data yang dapat mereka kumpulkan itu lebih bagus, atau data yang mereka berikan itu lebih lengkap, sehingga produk yang mereka hasilkan itu bagus dan juga tidak terjadi produk gagal seperti Artiket. Nah, dan juga DARE itu saya berikan juga rating 4 karena DARE itu sudah merupakan perusahaan yang terkenal, maka dari itu pastinya juga produk mereka itu sudah bagus. Dan juga untuk DARE itu mereka itu menghasilkan mesin-mesin yang canggih dan banyak diminati oleh banyak orang. Juga untuk Polaris sekedar tambahan bahwa Polaris ini mereka sudah mulai mereka mengeluarkan produk-produk untuk negara. Nah, dan selanjutnya marketing. Nah, di sini Artiket saya berikan rating 4 karena di case itu menyebutkan bahwa dia itu Artiket itu memiliki banyak tempat untuk penjualan baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, begitu juga dengan Polaris saya memberikan juga rating 4 karena sudah jelas juga di situ dijelaskan untuk tempat penjualan mereka di dalam negeri dan juga luar negeri itu sangat banyak. Nah, tapi untuk DARE saya memberikan ratingnya 3. Memang di dalam case tersebut tidak dijelaskan secara rinci, tapi bisa dilihat bahwa meskipun dia terkenal, tapi untuk marketingnya saya berikan saja 3. Nah, untuk partnership itu untuk Artiket saya berikan rating 3 karena Artiket ini bekerja sama dengan Yamaha dan juga Motor First. Nah, di mana Yamaha ini juga merupakan salah satu pesaing dari Artiket. Jadi bisa ada kemungkinan mesin yang mereka gunakan itu sama, dan ketika nanti diketahui oleh para pesaing bahwa mesin mereka itu sama dengan Yamaha, maka bisa terjadi kemungkinan untuk pelanggan itu berpindah kepada Yamaha jika Yamaha memberikan keunggulan kompetitif yang lainnya. Nah, dan untuk Polaris partnership saya memberikan juga 3 karena di dalam case tersebut juga tidak diberikan penjelasan secara jelas mengenai partnershipnya untuk Polaris dan DARE. Tetapi di situ kalau jika mereka sudah memberikan produk yang bagus, pasti otomatis partner mereka juga itu pasti sudah bagus juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan ada ancaman juga atau kesalahan juga dari antara mereka dan partnership itu. Nah, dan yang selanjutnya ada safety. Untuk Artiket saya memberikan 2 karena kenapa? Karena Artiket ini
di dalam kegagalan produknya itu konsumennya ada yang sempat patut pulang, dan juga konsumennya memberikan laporan karena mesin dari ATV Artiket itu mati atau tidak sempurna, sehingga itu memberikan kurangnya kenyamanan bagi customer. Nah, untuk Polaris safety saya memberikan 4, dan kenapa? Karena Polaris ini juga untuk produk ATV-nya dan untuk mobil halunya itu juga banyak peminat, sehingga dan juga tidak dikatakan bahwa ada yang komplain. Maka dari itu saya memberikan rating 4. Juga untuk DAR saya berikan rating 4 karena di situ tidak dikatakan bahwa ada customers yang melakukan laporan mengenai kurang bagusnya dari produk yang mereka buat. Tapi di situ dikatakan bahwa mereka itu menyukai produk dari DAR dan juga Polaris tersebut. Dan yang terakhir yaitu revenue. Untuk Artiket saya berikan rating 2 karena memang pada tahun 2013-14 itu dia mengalami kenaikan, tetapi untuk tahun 2015 dan 2016 di dalam case tersebut ada tabel yang menunjukkan bahwa Artiket itu mengalami penurunan secara drastis yang diakibatkan dari kegagalan tersebut. Nah, untuk Polaris saya berikan rating 3 karena dan untuk DAR saya berikan rating 4 karena di dalam tabel tersebut dijelaskan atau diberitahu bahwa untuk Polaris dan DAR itu yang tertinggi adalah DAR, dan yang untuk kedua tertinggi ada Polaris, dan yang paling rendah adalah Artiket. Nah, dan untuk totalnya untuk weight score-nya itu didapat dari weight kali rating. Nah, ketika sudah dikalikan maka total dari weight score itu ditotalkan. Untuk totalnya yaitu untuk Artiket 2.42, untuk Polaris 3.64, dan untuk DAR 3.74. Nah, di sini perbandingan antara Polaris dan DAR hanya 0.10 saja, tetapi tetap ini menunjukkan perbandingan bahwa DAR itu lebih tinggi daripada Polaris, sedangkan Polaris juga lebih tinggi daripada Artiket. Nah, dan untuk itu Artiket ini harus melakukan pengembangan lagi bagi perusahaannya. Jadi saat ini kita masuk pada internal faktor evaluasi atau IFA dari kedua perusahaan tersebut. Nah, berbicara tentang internal, maka yang termasuk dalam faktor internal yaitu strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Nah, untuk membuat IFA matrix, maka yang pertama kita harus membuat faktor-faktor apa saja dalam strength dan dalam weakness. Nah, untuk faktor-faktor ini telah dibahas di bagian pertama tadi oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita berikan bobot dari setiap faktor-faktor yang dimana ketika dijumlahkan harus bernilai 1,00. Nah, untuk pemberian bobot baik dalam strength dan weakness itu akan diurutkan sesuai dengan kepentingan dari faktor internal yang berpengaruh di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya kita memberikan peringkat atau rating dari setiap faktor internal baik strength maupun weakness. Nah, di sini ada 4 rating. Yang pertama atau rating yang pertama adalah major weakness atau kelemahan utama dari perusahaan. Yang selanjutnya rating kedua yaitu minor weakness atau kelemahan kecil dari perusahaan. Selanjutnya peringkat ketiga minor strength atau kekuatan kecil dari perusahaan. Dan peringkat keempat merupakan major strength atau kekuatan utama dari perusahaan. Nah, selanjutnya
kita kalikan bobot atau weight dengan rating untuk menghasilkan weighted score dari setiap faktor internal yang sudah kita tentukan. Nah, selanjutnya yang di faktor internal yang pertama di sini, di strength, ada artiket berspesialisasi pada mobil salju. Nah, kami memberikan bobot atau weight sebesar 0,15 karena di dalam case ini yang lebih banyak peminat ada pada mobil salju. Dan kami memberikan rating 4 yang termasuk dalam strong measure karena perusahaan lebih berfokus pada produksi mobil salju dan dapatlah weighted score yaitu 0,39 yang didapat dari 0,15 dikali dengan 4 sehingga dapatlah weighted score untuk strength yang pertama ini yaitu 0,60. Nah, yang kedua, mengembangkan hubungan dengan pemasok. Nah, hubungan dengan pemasok dalam perusahaan merupakan suatu kekuatan dalam perusahaan. Perusahaan Artiket ini membangun hubungan dengan perusahaan lain untuk memasok mesin dan suku cadang yang terbaik untuk memproduksi produk mereka, sehingga menjadi strength dalam perusahaan dan diberi weight sebesar 0,12 dan rating 3, sehingga mendapatkan total weighted score sebesar 0,36. Nah, selanjutnya yang ketiga, produk Artiket dijual di seluruh dunia. Nah, kami memberikan bobot di sini 13 dan rating 3 atau yang masuk pada minor major karena produk-produk dari Artiket ini sudah terkenal dan dijual di seluruh dunia, di antaranya ada di Amerika Serikat, Kanada, dan lain-lain. Dan di sini kami memberikan rating 3 dan selanjutnya mendapatkan weighted score sebesar 0,39 didapat dari 0,13 dikali dengan rating 3. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu produk yang dihasilkan dari perusahaan memiliki banyak fungsi yang dapat digunakan oleh customer. Nah, ini merupakan kekuatan perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor dalam hal produk. Oleh karena itu diberi rating sebesar 3 dan weighted score 0,39. Nah, selanjutnya kita masuk pada weakness. Nah, di dalam weakness ini, masalah yang pertama yaitu masalah kualitas produk atau product quality issue. Nah, di sini masalah kualitas dan produk merupakan weakness dari perusahaan Artiket ini karena dalam produksi mereka mengalami kegagalan dan mengakibatkan customer cedera. Nah, oleh karena itu diberi weight sebesar 0,15 dan rating 1 dan mendapatkan weighted score sebesar 0,15. Nah, yang kedua, kami memberikan bobot 0,10 dan rating 2 karena dalam memproduksi produk-produk dari Artiket ini hanya menggunakan sedikit sumber daya yang menyebabkan produk tidak terlalu bagus atau tidak terlalu teratur dikarenakan kurangnya sumber daya. Nah, oleh karenanya masuk kepada minor weakness dan mendapatkan weighted sebesar 0,10 dan rating 2 sehingga weighted score 0,20. Nah, selanjutnya yang ketiga, kami memberikan bobot 10 dan rating 2 karena dalam perusahaan Artiket ini masih kekurangan orang yang berpengalaman dalam memproduksi ATV sehingga produk Artiket ini dapat dikatakan belum sempurna dalam pembuatan produk karena masih banyak perusahaan lain yang lebih berpengalaman dalam memproduksi ATV ini, yaitu diantaranya ada perusahaan Polaris. Nah, dan untuk weighted score
yaitu 0,20 didapat dari weight 0,10 dikali dengan rating 2. Nah, selanjutnya yang keempat, kami memberikan bobot 0,12 dan rating 2. Karena kapasitas jangkauan dari ATV ini sangat kecil. Yang ditunjukkan dalam case ini yaitu 90 cc hingga 450 cc. Nah, ini merupakan juga minor weakness dari Articad. Karena di perusahaan lain, seperti di perusahaan Honda Motor Company, telah meningkatkan dan mengeluarkan produk sepeda motor dalam ukuran 125 cc dan 700 cc. Nah, maka di sini kami memberikan weight sebesar 0,12 dan rating 2. Selanjutnya mendapatkan hasil weighted score sebesar 0,24. Nah, selanjutnya setelah dijumlahkan dari faktor strength dan weakness ini, maka dapatlah weighted sebesar 1,00. Sedangkan untuk weighted score mendapat hasil 2,53. Nah, sama seperti yang ada di PDF dan juga sama seperti yang pelajari sebelumnya, maka range total dari weighted score di setiap perusahaan dari 1,0 sampai 4,0. Nah, di mana kalau 1,0 itu merupakan lingkungan internal dari suatu faktor tersebut terbilang buruk atau tidak baik. Nah, sedangkan kalau 4,0 itu merupakan internal dari suatu faktor terbilang sangat baik. Nah, dan untuk rata-rata dari perhitungan internal faktor berada di angka 2,53. Nah, jadi sama seperti yang kita lihat ini bahwa Articad ini memiliki weighted score sebesar 2,53 atau berada di atas rata-rata. Nah, jadi kesimpulannya lingkungan internal dari Articad ini dapat dikatakan baik. Oke, saat ini saya akan menjelaskan mengenai Forsters 5 Force. Nah, di sini yaitu ada 5. Yang pertama ada rivalry among competing firms. Nah, di sini bisa kita lihat dan sudah dijelaskan di dalam case tersebut bahwa di situ terdapat beberapa pesaing yang menjual produk yang sama seperti Articad. Nah, di situ ada terdapat perusahaan Polaris, perusahaan Der, Yamaha, dan juga mereka itu ada yang paling kuat mendominasi penjualan mobil salju yang sama dengan Articad, yaitu perusahaan Polaris. Nah, untuk yang kedua yaitu ada potential entry of new competitors. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu poin yang pertama adalah untuk masuk dalam penjualan produk seperti mobil salju, side by side dan juga ATV itu membutuhkan modal yang besar. Nah, dan juga untuk membuat produk tersebut mereka harus melakukan R&D atau mereka harus mengetahui atau meneliti lebih dalam mengenai produk tersebut agar mereka dapat mengembangkan atau membuat produk itu. Nah, dan juga poin yang ketiga yaitu mereka harus memperhatikan lingkungan mereka, karena di mana yang sudah dikatakan di dalam case tersebut bahwa penggunaan cat pada produk ATV dan juga mobil salju tersebut itu menggunakan cat timbal, yang dimana cat itu dapat berpengaruh buruk pada organ manusia, sehingga mereka harus mengurangi atau harus
melihat atau kepedulian lingkungan tersebut, seperti dengan mengurangi penggunaan cat atau melakukan desain agar cat tersebut tidak dipakai banyak. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu ada potential development of substitute product. Nah, di sini menurut hasil analisa saya, persaingan antar perusahaan itu masih kuat dengan produk tersebut, di mana menurut saya itu produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan itu sepertinya belum ada produk pengganti, karena masih di dalam case tersebut mengatakan bahwa masih ada banyak peminat yang menyukai produk-produk itu. Yang ketiga yaitu potential development of substitute product. Nah, di sini menurut analisa saya untuk produk pengganti dari dari mobil salju dan juga ATV dan lainnya, mungkin kalau di bagian aksesoris mungkin dia akan ada pengganti seperti aksesoris yang lebih keren lagi, atau misalnya aksesoris yang dapat ditambah-tambahkan pada produk tersebut. Tapi kalau untuk dari produk ATV dan juga mobil saljunya, mungkin untuk pengganti menurut saya belum ada, karena dari banyak pesaing yang ada, belum ada satu perusahaan pun yang memberikan produk pengganti atau menunjukkan akan adanya produk pengganti dari mobil salju dan juga ATV tersebut. Nah, dan yang keempat yaitu bargaining power of suppliers. Nah, di sini menurut saya Artiket itu dalam case tersebut dia mengembangkan hubungannya dengan para pemasok. Nah, seperti dia bekerja sama dengan Yamaha untuk mendapatkan mesin-mesin yang lebih canggih, dan juga dia mengakuisisi motor First untuk menambah atau memperkuat aksesori-aksesorinya, karena Motor First itu merupakan perusahaan yang terkenal. Nah, karena perusahaan Artiket juga mereka itu mengikuti perlombaan-perlombaan, dan juga ada salah satu pria dan juga wanita yang beberapa kali memenangkan perlombaan tersebut dengan menggunakan mesin dari Artiket. Nah, yang kelima yaitu bargaining power of customers. Nah, di sini itu menurut saya itu distributor konsumen grocery itu mereka memiliki kekuatan tawar-menawar yang sangat kuat, karena jika Artiket memberikan harga yang lebih mahal daripada para pesaingnya, maka Artiket itu bisa kalah bersaing, karena dalam case tersebut ada banyak pesaing kan, seperti Polaris, Yamaha, Dare. Nah, mereka itu kan juga memiliki produk yang sama. Nah, tapi jika distributor konsumen grocery itu ingin membeli produk kepada Artiket, namun Artiket memberikan harga yang mahal, dan kemudian presentasi saya memberikan harga yang murah, maka konsumen itu akan setelah saya menjelaskan tentang SWOT analysis, Polaris. Selanjutnya saya akan menjelaskan SWOT matrix. Inilah SWOT matrix yang telah saya buat. Kalau masih terlalu kecil saya akan perbesar. Nah, setelah saya menjelaskan semua ini, strength, weakness, opportunities, dan threat, saya membuat strategis dari masing-masing ini. Yang pertama saya buat adalah strength, opportunity, strategis. Strength dan opportunity strategis ini, yang pertama itu adalah Artiket ini dijual di seluruh dunia, dan
itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua adalah dengan berspesialisasi pada mobil salju, Artiket ini dapat memungkinkan pelanggan yang menyukai olahraga di salju. Dan yang terakhir dari strength opportunity strategis ini adalah produk yang diproduksi memiliki fungsi masing-masing yang dapat membuat keselamatan lebih terjaga. Jadi itu strength dan opportunity strategis. Selanjutnya weakness opportunity strategis, WO strategis atau WO strategis. Sini saya buat 3. Yang pertama adalah banyak pelanggan adalah penggemar olahraga, dan itu dapat membuat persaingan kualitas yang semakin kuat. Dan yang kedua adalah dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, lebih sedikit penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga adalah karena kapasitas jangkauan ATV atau mobil salju ini yang masih kecil, maka keselamatan pelanggan lebih terjaga atau lebih aman. Dan selanjutnya strength trade strategy atau estate strategis. Sini saya buat 3. Yang pertama adalah dengan mengembangkan hubungan dengan pemasok dapat mengatasi ancaman pesaing. Ya, ancaman pesaing. Dan yang kedua, Artiket yang dijual ke seluruh dunia dapat membantu mengatasi ancaman pemerintah karena telah meningkatkan hubungan antar negara. Yang selanjutnya atau yang terakhir dari ST strategis ini yaitu produk yang diproduksi telah memiliki fungsi masing-masing sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, strategis yang terakhir adalah weakness trade strategis atau singkat WT strategis. Sini saya buat 2. Yang pertama adalah dengan lebih sedikit penggunaan sumber daya untuk memproduksi, maka dapat mengurangi tekanan dari pesaing. Ya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah dari WT strategis ini, yaitu perusahaan dapat belajar untuk membuat produk yang lebih baik sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Jadi itulah SWOT matrix yang telah saya buat. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai space matrix. Nah, setelah dilakukan internal dan eksternal analisis, yang pertama kita akan bahas mengenai competitive position dari perusahaan Artiket ini. Nah, bagian yang pertama untuk market share diberi rating -7 karena terjadi penurunan harga saham dari $60 per saham pada akhir tahun 2013 itu menjadi $30 per saham. Kemudian yang kedua, product quality atau kualitas dari produk -6 karena dalam memproduksi terjadi failure product. Yang untuk ketiga, customer loyalty -5 di ratingnya karena atas kelalaian dari perusahaan membuat customer cedera. Itu yang akan mengakibatkan customer tidak akan loyal lagi pada perusahaan. Kemudian pengetahuan teknologi dari perusahaan diberi rating -4. Selanjutnya, kontrol atas pemasok dan distributor diberi rating -2 karena cukup baik dilakukan oleh perusahaan. Dan untuk average dari competitive position dari perusahaan ini, setelah kita lihat rata-ratanya nilainya -4,8. Kemudian kita masuk dalam external analysis untuk industry position atau IP. Nah, untuk growth potensial atau potensi pertumbuhan diberi rating 2
Kemudian financial stability atau stabilitas keuangan dari perusahaan ratingnya 1 dikarenakan keuangan dari perusahaan tidak stabil dengan adanya penurunan profit dari perusahaan. Kemudian kemudahan untuk masuk ke pasar diberi rating 5 karena perusahaan ini memproduksi barang yang banyak diminati oleh customer. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya, ratingnya 3. Kemudian yang terakhir potensi keuntungan 4 karena keuntungan yang didapat oleh perusahaan hanya didapat dari snowmobile. Kemudian kita cari rata-rata dari industry position, dapatnya 3,0. Kemudian kita masuk pada financial position. Nah, untuk financial position, return on investment-nya masih rendah, karena itu diberi rating 1. Kemudian untuk leverage dari perusahaan diberi rating 4. Current rasionya 3, modal dari perusahaan 1, dan price earning rasionya rendah, jadi ratingnya 1. Dan kita hitung financial position average-nya, dapat 2,0. Kemudian di bagian stability position, untuk risk involved in business atau resiko yang terlibat dalam bisnis, ratingnya -6. Kemudian ada technological changes atau perubahan dalam teknologinya masih kurang, jadi -5. Kemudian elastisitas harga permintaan itu -3. Kemudian competitive pressure-nya -6 dan hambatan untuk masuk ke pasar -4. Dan kita cari nilai rata-ratanya dari stability position average -4,8. Kemudian kita cari untuk titik X pertama itu dijumlahkan dari competitive position dengan industry position. Nah, kita cari rata-ratanya -4,8 ditambah dengan 3,0 dapat titik X-nya di -1,8. Kemudian untuk titik Y kita cari dengan cara 2,0 yaitu financial position average ditambah dengan stability position average -4,8. Kemudian hasilnya -2,8. Selanjutnya dari hasil tersebut nilai X dan Y kita masukkan dalam diagram ini dan didapat posisi perusahaan berada di bagian defensif di titik -1,8 dan titik -2,8. Nah, setelah dilakukan analisa menggunakan space matrix ini, perusahaan A-Ticket berada pada kuadran defensif. Nah, di bagian kiri bawah ini dari space matrix. Maka disarankan agar perusahaan fokus untuk memperbaiki kelemahan dari internal dan menghindari ancaman eksternal. Nah, strategi defensif digunakan adalah retrenchment atau divestasi, likuidasi, dan diversifikasi. Nah, dan yang kelompok kami pilih alternatif strateginya yaitu retrenchment. Kita masuk pada BCG Matrix pada case kali ini. Dikarenakan perusahaan memproduksi 3 produk sekaligus, yang pertama ada ATV, dan yang kedua ada snowmobile, yang ketiga ada parts, garments, dan aksesoris. Dan untuk ATV sendiri kami kelompok meletakkan ada di bagian docks, dikarenakan ini ATV ini mengalami penurunan penjualan dikarenakan adanya produk yang failure. Dan untuk snowmobile sendiri kami meletakkan di case cost dikarenakan walaupun mengalami penurunan tetapi revenue yang didapatkan dari snowmobile ini dapat digunakan untuk pengembangan produk lain. Sekian dan terima kasih.